Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam kondisi terbaik di mana kita mampu memaksimalkan peran-peran kita di kehidupan ini dan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Masih bersama saya Ahmad S. Zahid, praktisi talent mapping. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya akan membahas bakat yang berada pada striving talents. Khusus pada video ini Anda akan mendapatkan penjelasan bakat fokus dan bakat achiever. Fokus dan achiever. Oke, Anda simak, barangkali tanda-tanda yang saya sampaikan itu berada pada diri Anda. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang bakat fokus. Bakat fokus itu adalah bakat yang menjadikan si pemilih bakat ini, ketika dia memiliki bakat yang dominan di fokus, ia merasa sangat penting untuk merencanakan sesuatu, sehingga ia mau melakukan sesuatu jika ada tujuan. Ini clue-nya. Ia mau melakukan sesuatu jika ada tujuan. Karena ketika ia melakukan sesuatu tanpa tujuan, itu dia terganggu secara bakatnya, nggak nyaman. Sehingga orang-orang dengan bakat fokus ini, ia harus ada tujuan. Mau ngapain? Tujuannya apa? Misalnya diajak teman ngopi, tujuannya apa? Tidak hanya sekedar ngobrol. Itu tidak baik, tidak untuk orang-orang yang fokus. Dia harus tahu jelas, oh tujuannya ini. Ketika ia mendapatkan tujuan, maka ia akan melakukannya dan biasanya ia akan serius tekun pada hal yang sudah dilakukannya itu. Syaratnya ada tujuan. Nah, orang-orang dengan bakat fokus biasanya memang ia ketika sudah memilih suatu aktivitas, ia tidak bisa diganggu. Artinya apa? Ia lebih baik memilih satu aktivitas atau aktivitas yang sedikit daripada banyak aktivitas. Karena banyaknya aktivitas itu membuyarkan dari fokus dia, membuyarkan konsentrasi dia. Sehingga orang-orang dengan bakat fokus itu memang senang dengan satu aktivitas, tapi dia terus-menerus, ia punya energi yang banyak untuk menyelesaikannya. Nah, orang-orang dengan bakat fokus memiliki potensi kekuatan, diantaranya adalah distributing, ketika ia mendistribusikan sesuatu, ya. Kemudian ketika dia mengoperasikan sesuatu, dia memiliki cukup energi yang kuat di sana, dan dia memiliki tipe kekuatan diantaranya adalah distributor, mendistribusikan sesuatu, operator, mengoperasikan suatu alat tertentu. Dia bisa fokus di sana, seakan-akan itulah yang sedang ia lakukan dan tidak ada pekerjaan yang lain. Nah, dia sangat ahli di sana. Nah, itu tentang fokus. Sehingga wajar orang-orang bakat fokus ini ya tidak bisa diganggu ketika ia sudah melakukan satu hal, seakan-akan nggak bisa diganggu. Nah, ini fokus. Yang kedua adalah achiever. Orang dengan bakat achiever itu menjadikan dia itu seakan-akan tidak habis energinya, tenaganya tidak habis untuk menjalankan sesuatu yang sedang ia lakukan. Nah, orang-orang achiever ini karena energinya dia begitu banyak, seakan-akan kita akan mengatakan kamu itu yang penting itu kerja. Karena memang itulah filosofi dia, hidupnya itu adalah bekerja. Apalagi jika dia punya bakat achiever dan juga ia memiliki bakat aktivator yang kuat, dua-duanya kuat. Maka ia tidak sabaran untuk memulai sesuatu, kemudian dia selalu senang untuk beraktivitas. Bayangin orang seperti ini ya, tidak habis energinya, dan ketika ia punya ide sedikit aja langsung dijalankan, mendapatkan instruksi sedikit langsung dijalankan. Nah, orang-orang achiever yang kuat memang ia tidak nyaman kebanyakan tidak nyaman ketika berada pada meja-meja rapat, kemudian berpikir konsepsi, dia nggak terlalu tertarik karena baginya eksekusi. Nah, ini orang-orang yang memiliki bakat achiever. Maka ketika ia sudah mengeksekusi sesuatu, biasanya ia bertahan lama. Salah satu potensi kekuatan bagi si pemilik bakat achiever adalah memproduksi sesuatu, membuat sesuatu menjadi ada, sifatnya nyata, sehingga
ia memiliki tipe kekuatan produser, membuat sesuatu. Nah, kita bayangin tentang orang achiever ini ketika ia sedang misalnya berada di dapur membuat makanan yang begitu banyaknya yang akan dijual, maka ia akan memiliki daya tahan kuat. Ia betah berjam-jam di dapur untuk membuat sesuatu, memproduksi sesuatu yang akhirnya nanti akan dijadikan sebagai produk dalam bisnisnya. Itu orang-orang achiever. Ketika orang-orang achiever ini berada di kantor, maka ia orang yang paling memiliki energi yang lebih-lebih untuk melakukan sesuatu. Lembur, oke. Berangkat pagi, oke. Dia betul-betul energinya banyak. Meskipun banyak yang harus dilakukan, tapi ia memiliki cukup energi yang berlimpah-limpah. Maka ketika ada orang achiever, ketika tahu dia achiever, maka berikanlah dia berbagai macam aktivitas yang memang secara fisik itu akan bergerak. Itu orang-orang achiever. Maka ketika Anda punya partner yang achiever, maka memang dia harus bagiannya pada area-area beraktivitas, mengeksekusi, memproduksi, meskipun waktunya juga memerlukan waktu yang banyak. Nah, sahabat, dua bakat yang saya jelaskan tadi, yaitu fokus dan achiever, seakan-akan muncul kesamaan, yaitu mereka ketika melakukan sesuatu itu betah begitu ya. Bedanya ketika fokus itu harus ada tujuan dulu. Tapi ketika achiever itu adalah prosesnya, yang penting beraktivitas, yang penting bekerja. Nah, ketika kita sama-sama memahaminya, maka akan tahu bagaimana memposisikan dua bakat ini ketika sama-sama kuat dalam diri kita. Begitu pula ketika kita ternyata dua bakat ini itu berada pada posisi tidak kuat atau non-dominan, maka kita harus mensiasatinya. Jangan sampai kita dikatakan orang, kamu nggak bisa kerja, karena gara-gara secara physically aktivitas kita tidak terlalu menyukai sesuatu yang sifatnya bertahan lama, sebagaimana orang-orang achiever itu mampu untuk bertahan lama dalam sebuah aktivitas. Oke, sekarang kita cari tahu di mana posisi bakat achiever kita. Kemudian kita cari tahu bagaimana cara mengembangkannya. Begitu pula dengan bakat fokus kita, di mana posisinya, sehingga kita mampu mengambil sikap, saya akan beraktivitas pada sedikit aktivitas ataukah banyak aktivitas. Saya ingat kembali, orang fokus itu perlu sedikit aktivitas tapi tidak diganggu. Artinya ia sedikit dan ia lurus menjalankannya sampai tujuan itu tercapai. Karena energinya cukup banyak untuk mencapai yang sudah ditetapkan menjadi tujuan. Oke, sahabat, semoga bermanfaat. Sekali lagi, kita cari tahu di mana posisi, sekaligus kita cari tahu bagaimana memaksimalkan dua bakat ini untuk produktivitas dan kesuksesan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.